Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kabilah-kabilah Arab mulai memeluk Islam dan meninggalkan syirik, orang-orang Yahudi justru ingkar dan memilih menjadi musuh Islam. Padahal sebelumnya, merekalah ahli kitab yang paling antusias menubuatkan kehadirannya. Permusuhan itu adalah puncak akumulasi kekecewaan lantaran Nabi terakhir ternyata bukan dari golongan Bani Israel. Bangsa Yahudi sangat membenci Islam, sehingga Rasulullah SAW pernah berkata, andai saja ada 10 orang Yahudi yang mau memeluk agama Islam, itu sudah cukup bagi beliau. Pernyataan itu menandakan betapa sedikitnya umat Yahudi yang sudi untuk memeluk agama Islam. Salah satu pemuka Yahudi yang mau masuk Islam ialah Zaid bin San'ah. Ia tinggalkan keyakinan lamanya setelah membuktikan sendiri tanda-tanda kenabian Muhammad SAW yang termaktub dalam kitab sucinya. Kisahnya bermula ketika seorang badui tiba-tiba datang menemui Rasulullah SAW dengan mengendarai seekor kuda untuk meminta bantuan beliau. Dia melaporkan paceklik panjang yang menyebabkan sumur dan mata air mengering, ladang tak bisa ditanami, dan banyak ternak mati. Badui itu mengatakan, di kampung itu ada sekumpulan orang yang sudah memeluk Islam. Mereka mengatakan, jika memeluk Islam, mereka akan mendapat rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sesudah mereka semua memeluk Islam, terjadilah musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga mereka ditimpa kelaparan dan kehausan. Utusan Badui itu khawatir kaumnya meninggalkan Islam lantaran musibah itu. Karena itu, ia meminta bantuan kepada Rasulullah SAW. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW memandang Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu yang berada tidak jauh dari beliau. Ali yang mengerti isyarat itu pun berkata, wahai Rasulullah, tidak ada lagi bahan makanan pada kita untuk membantu mereka. Zaid bin San'ah yang kebetulan mendengarkan perbincangan itu pun menawarkan pinjaman berupa kurma yang pembayarannya bisa dilunasi dalam jangka waktu yang telah disepakatinya bersama. Rasulullah SAW pun menerima tawaran itu dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Zaid bin San'ah kemudian membeli kurma dengan kualitas terbaik, lalu memberikannya kepada Rasulullah SAW untuk dibagikan kepada penduduk kampung yang ditimpa bencana. Hari berlalu, hingga menjelang hari sebelum jatuh tempo. Saat itu Rasulullah SAW sedang bertakziah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan beberapa orang sahabat lainnya. Seusai mensolatkan jenazah sahabatnya tersebut, Rasulullah SAW mencari tempat duduk. Tiba-tiba, Zaid bin San'ah menghampirinya lalu menjambak erat-erat kerah bajunya. Hai Muhammad, bayar hutangmu kepadaku. Aku tahu bahwa seluruh keluarga Abdul Muthalib itu selalu mengulur-ulurkan waktu pembayar hutang, bentak Zaid bin San'ah dengan kasar. Bukankah belum tiba saatnya? Tanya Rasulullah SAW dengan tenang. Zaid bin San'ah pun tidak peduli dengan tenggat waktu yang telah disepakati sebelumnya, dan tetap meminta Rasulullah SAW membayar hutangnya sekarang juga. Melihat hal itu, Umar bin Khattab pun marah lalu berkata, hai musuh Allah, engkau berkata begitu kasar dan tidak sopan terhadap Rasulullah. Demi Allah, kalau bukan karena rasa hormatku terhadap Rasulullah SAW yang berada di sini, sungguh tentu akan aku penggal lehermu dengan pedangku ini. Rasulullah SAW memandang pemuka Yahudi itu dengan tenang dan santun. Beliau juga meredam kemarahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW berkata, wahai Umar, antara saya dan dia ada hutang piutang yang belum selesai. Sebaik-baiknya engkau menyuruh aku membayar hutang itu, dan menganjurkan dia menagih hutangnya dengan cara yang baik. Rasulullah lalu menyuruh Umar dan Zaid pergi ke gudang penyimpanan kurma. Rasulullah juga berpesan agar Umar menambah 20 sok kurma untuk meredam kemarahan Zaid bin San'ah. Sepanjang perjalanan, Umar mencoba meredam kekesalan. Bagaimana mungkin seorang Yahudi bisa dengan pongahnya mencekik Rasulullah SAW tepat di depannya? Dengan betul Umar melampiaskan amarahnya ke orang yang sedang berjalan di belakangnya itu. Bagaimanapun, ketaatan Umar kepada Nabi SAW jauh lebih besar. Sampailah Umar dan Zaid di gudang penyimpanan tersebut. Sahabat bergelar Al-Faruq itu lantas menyiapkan 2 karung, masing-masing akan diisi 20 sak kurma. Zaid bin San'ah menghitung takaran kurma dengan saksama. Ia kaget karena Umar menambah jumlahnya dan ternyata tidak sedikit. Zaid bin San'ah pun bertanya kepada Umar,
Kenapa jumlah kurmanya ditambah, wahai Umar? Aku diperintahkan oleh Rasulullah menambah 20 sak lagi sebagai hadiah untuk meredamkan kemarahanmu, jawab Umar. Wahai Umar, apakah kau tidak mengenal saya? Tanya Zaid bin San'ah. Tidak, jawab Umar bin Khattab. Akulah pendeta Yahudi Zaid bin San'ah. Umar yang terkejut lantas bertanya, kenapa engkau menagih dengan cara demikian? Sikapmu berlaku begitu kasar dan menghina. Akhirnya, Zaid bin San'ah menjelaskan bahwa sikapnya itu hanyalah sandiwara. Zaid berkata, semua tanda kenabian yang aku baca dalam kitab Taurat telah aku lihat pada diri Muhammad. Namun, ada 2 tanda yang ingin aku buktikan. Pertama, rasa sayang dan santunnya selalu mengalahkan amarahnya. Kedua, semakin orang marah kepadanya, semakin bertambah rasa kasih sayangnya terhadap orang yang marah tersebut. Dari kejadian tadi, wahai Umar, aku membuktikan bahwa beliau adalah nabi terakhir yang dinubuatkan dalam Taurat. Kedua tanda itu ada pada Muhammad. Umar melihat raut muka Zaid bin San'ah berubah. Ada semacam keharuan yang terpancar dari sosok yang ada di hadapannya. Dengan penuh rasa yakin, Zaid lantas berikrar, aku bersumpah di depanmu, hai Umar, bahwa aku sungguh-sungguh suka dan ridho dengan Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabi dan panutanku. Keduanya pun langsung kembali menemui Nabi. Di hadapan Rasulullah SAW, Zaid bin San'ah langsung mengucapkan 2 baris kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perasaan haru yang dirasakan Zaid langsung menular kepada Umar. Orang yang sebelumnya ia benci berubah menjadi saudara yang sangat ia cintai. Di mata sahabat yang bergelar Al-Faruq itu, Zaid bukan lagi pemuka agama Yahudi, melainkan saudara Muslim seiman dan seakidah. Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.